proses ya untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di Jakarta yang mana sudah mulai agak mengkerucut dan kita sudah tahu bahwa PKS ya sudah merekomendasikan pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul, dan itu harus kita hargai ya, kita hormati di dalam proses demokrasi kita. Jadi penegasan jadi mendukung Anies atau enggak, Pak? Masih belum, kita masih di dalam proses ya untuk melihat dinamika dan bagaimana suara akar rumput, dan terutama bagaimana pembangunan Jakarta 5 tahun ke depan harus lebih bagus ya daripada yang sekarang. Ya, kenapa? Meskipun bukan ibu kota, tapi Jakarta tetap menjadi daerah khusus Jakarta, gitu ya. Jadi kita juga harus mendengarkan. Pemimpin, kita membutuhkan pemimpin yang bisa bekerja, pemimpin yang betul-betul jujur dan punya integritas dan berani mengeksekusi. Ahok juga masuk nama yang dikerucut, Pak. Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup ya sangat potensial kalau menurut saya untuk bisa diajukan. Persoalannya adalah begitu kan, PDI Perjuangan itu kan masih kurang kursinya. Kita tetap harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Nah, hasil survei ini kan tentu suatu hal yang kita apresiasi, kita hargai. Nah, tetapi apakah itu pasti, Mbak Bella? Kan belum tentu. Karena kenapa? Masyarakat DKI juga paham betul bahwa ini kan masih belum ada calon yang pasti. Apakah sudah ada yang pasti? Yang membuat ini tidak pasti itu kan karena setiap partai tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan. Yang tertinggi kan suaranya kursinya 18 PKS. PKS juga belum bisa, PDI Perjuangan 15 juga belum bisa. Nah, ini kan membutuhkan partai lain. Nah, itulah kenapa masyarakat masih tentu belum bisa memastikan yang pasti karena calonnya sendiri belum pasti kan begitu. Tapi kalau nanti sudah ditentukan calonnya siapa, ini tentu nanti akan lebih mengkerucut. Nah, kami juga harus jujur akui bahwa nama Ahok, nama Anies memang ada di 5 nama yang saya sampaikan sudah mengkerucut itu, termasuk Bu Risma. Saya ingin melihat sebuah fenomena baru yang unik dalam politik, meskipun tidak ada yang tidak mungkin ya dalam politik itu, yaitu bagaimana PDIP yang makin kesengsem ingin usung Anies di Pilkada Jakarta, di Pilgub DKJ ya. Nah, Puan pun memberikan kode. Jadi ada kode dari Puan Maharani, putri mahkota dari Megawati Soekarno Putri, yang menginginkan PDIP mengusung Anies. Jadi kita akan coba lihat, ini seru nih ya. Ini kalau jadi, ini akan ada koalisi PKS PDIP. Wah, ini yang banyak orang mengatakan seperti air dan minyak yang tidak mungkin bersatu. Tapi kita ingat di Pilpres kemarin ya, PKS dan PKB pun nyaris secara resmi, apalagi di pusat, tidak pernah berkoalisi kecuali di eranya Gus Dur kali ya. Nah, tapi ternyata bisa. PKS bisa dengan PKB mesra gitu. Nah, jadi dengan PDIP pun saya kira sangat mungkin terjadi, sangat mungkin menjadi mesra ketika kepentingan rakyat yang didahulukan. Kan itu intinya ya. Pak, yang ngapain kita berharap pada partai-partai yang seolah-olah Islami misalkan gitu ya. Tapi ternyata perilakunya jauh dari konsep-konsep Islam. Nah, tentu dalam konteks ini saya juga ingin, wah ini boleh juga tuh oposisi bersatu. Nah, ini yang menarik karena PKS dan PDIP adalah hanya 2 partai yang disinyalir akan memilih, sinyalemennya kuat ya, disinyalir dengan sangat kuat akan menjadi oposisi di pemerintahan pusat. Maka kalau itu bergabung di daerah-daerah, saya kira ini strategi sekali ya. Saya sih berharap begitu gitu. Yang menarik, rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan DKI memutuskan mengusung nama Anda dan salah satu kadernya sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Anda sudah dengar itu dong, Mas Anies? Maksudnya?
Saya ulangi pertanyaannya, saya tahu, saya sadar Anda pasti juga sadar Anda sudah dapat informasi itu. Karena itu udah nyampe ke wartawan. Rapat kerja daerah DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan memutuskan nama yang diusung sebagai cagup dan juga cagup itu adalah Anies Rashid Baswedan, dan satu nama yang saya tidak bisa sebut namanya itu kader PDI Perjuangan. Anda sudah dapat informasi itu dong Mas Anies? Kita tunggu sampai proses itu selesai. Di Republik ini segalanya jadi gosip, segalanya jadi berita. Seperti tadi dibilang, Pak Anies sudah ada utusan belum datang, katanya sudah ada utusan. Kami di media udah dengar. Saya ketemu, saya nggak tahu ini utusan atau tidak. Kalau saya terima sebuah notifikasi, Pak Anies ini adalah surat keputusan, tolong Anda pertimbangkan. Nah, saya yakin. Tapi kalau sekedar cerita-cerita aja kita tunggu dulu sampai itu benar. Resmi Mas Anies. Mana dokumennya? Iya. Memang ada. Nana lihat dokumennya? Nggak ada yang lihat dokumennya. Sudah ada utusan dari PDI Perjuangan nggak yang komunikasi dengan Mas Anies dari DPD DKI? Kalau PDI berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan semua. Semua adalah teman-teman ketika sama-sama di DKI. Tapi saya selalu sampaikan, yang seperti ini itu tunggu sampai benar. Kan lucu. Ketika ternyata dokumennya keluar itu gosip Pak, kita gimana? Tapi kalau saya PDI selalu Perjuangan berhati-hati. Anda nanti gimana Mas? Anda sedia untuk membuka hati untuk diusung nggak? Saat ini saya ini sedang menakar apakah akan menerima undangan untuk terlibat di Pilgub. Dan prinsipnya tadi saya bilang, semakin banyak yang ikut bersama-sama, semakin baik. Itu kan selalu lebih baik. Karena tadi Anda mengatakan Anda terhormat dengan tawaran dari 3 partai, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Terhormat sekali. Oke, berarti kalau PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anda untuk diusung. Terhormat sekali. Terhormat sekali. Dan Anda membuka komunikasi politik juga dengan mereka. Terhormat sekali. Jadi kami melihat itu adalah sesuatu yang barangkali banyak yang tidak terfikirkan sebelumnya. Mungkin juga mengejutkan bagi sebagian. Tapi saya jangan sampai mengomentari gosip. Nah, kalau pengamat mengomentari gosip nggak punya tanggung jawab apapun. Kalau saya mengomentari gosip ada konsekuensinya. Beda sekali. Tapi udah dengar gosipnya dong. Kalau gosipnya kita dengar dokumennya belum lihat. Gimana? Nanti kita tunggu dokumen resminya ya dari mereka ya. Mengambil dulu kabar dari suara.com. Nih PDIP makin kesengsem usung Anies di Pilkada DKI. Harusnya DKJ ya, kan udah DKJ sekarang. Puan pun kasih kode. Oke, kita lihat kabarnya. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani mengakui jika nama Anies Baswedan menarik bagi partainya untuk didukung di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ini harus kita bahas karena hubungan Anies dan PDIP ini dinamikanya cukup tinggi ya, pernah berseteru dengan sangat kencang terutama ketika melawan Ahok. Anies Ahok 2017 itu luar biasa kencangnya. Tapi konstelasi berubah dan saya kira hari ini PDIP justru menunjukkan ketertarikannya kepada Pak Anies. Wah, siapa sih yang nggak tertarik dengan Anies? Oke. Apalagi untuk Jakarta maksudnya, tentu elektabilitasnya tertinggi. Meskipun ada Kaesang, saya yakin tidak mudah Kaesang bisa menang di Jakarta. Tapi kemarin agak ngeledek juga tuh Kaesang nih. Saya pengen duetnya sama Pak Anies. Ini ledekan atau pengakuan, kita tidak tahu. Politisi itu tidak bisa kita percaya ya, tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Oke. Nah, ini disampaikan Puan saat ditanya awak media mengenai peluang PDIP mengusung Anies. Menarik juga Pak Anies. Nah, jadi ini kode keras dari Puan Maharani untuk PDIP mengusung Anies di Jakarta agar menjadi kelompok yang menang. Kan intinya begitu ya. Itu ketika ditanya apakah PDIP akan memilih figur internal atau eksternal, Puan mengaku partainya akan realistis. Nah, ini kode kedua. Tadi menarik juga Pak Anies. Kemudian kode keduanya, kita harus realistis. Apa yang dimaksud realistis? Ya pilih yang elektabilitasnya besar. Dan elektabilitasnya besar siapa? Ya Anies Baswedan. Bisa jadi Ridwan Kamil juga cukup besar. Tapi kan RK belum memutuskan dia akan bertarung di Jakarta apa di Jawa Barat. Atau berharap menteri, kan begitu ya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto juga mengatakan bahwa nama Anies masuk dalam kajian partainya. Mas, bagaimana dengan namanya Pak itu Mas DKI, Pak Ahok dan adanya kemungkinan Mas Anies juga bisa mendaftar di PDI Mas? Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan.